الحمد لله رب العالمين الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه: قد أفلح من هدي إلى الإسلام ورزق كفافا وقن الله بما آتى. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ikhwah wa akhwati fillah, para bapak, para ibu jamaah sidang, jamaah kajian Duha, alumni SMP 3 yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi sudah disampaikan, di tengah kesibukan aktivitas meramaikan Agustusan kita. Saya tadi berangkat sebelum subuh, di depan rumah itu sudah ada panggung. Tapi masih bisa masuk karena belum ditutup, masih ada panggungnya, masih ke pengis kayak sumber tuh. Saya nanti malam juga ada undangan nikahan, saya izin nggak bisa datang karena kan semua tutup. Mobil itu yang sulit, kalau motor masih bisa. Mobil itu alhamdulillah. Tapi gimana lagi, karena memang orang mengenal dengan istilahnya apa? Barian. Ada yang menyebut dengan malam tirakatan. Kok disebut tirakatan itu apa? Kalau bahasa barian itu masih nyambung. Karena barian itu dari kata bariun, baro'ah. Baro'ah itu artinya berlepas diri. Jadi bari'ah. Bari'ah itu artinya baro'ah, berlepas diri. Artinya apa? Indonesia itu berlepas diri atau terbebas dari penjajahan itu pada tanggal 17 Agustus. Maka malam itu sebagai tanda syukurnya kepada Allah akan nikmat yang Allah berikan berupa nikmat kemerdekaan, maka orang berkumpul seluruh warga untuk dalam rangka bersyukur, makan-makan. Cuma kalau bisa jangan diisi dengan kemaksiatan. Ini yang salah. Kenapa? Karena jelas kalau kita masih dulu dengan SMP masih ingat Undang-Undang Dasar di pembukaannya itu, atas berkat rahmat Allah yang maha esa, apa? Selalika. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan keinginan luhur, maka dengan ini menyatakan kemerdekaan. Apa? Jadi di sini ada dua intinya dari kemerdekaan itu kalau negara kita ya. Apa? Pertama, atas berkat rahmat Allah. Artinya kemerdekaan kalau mau dihitung secara kalkulasi nalar manusia, Indonesia tidak akan pernah mampu merdeka dari penjajahan. Karena secara kekuatan teknologi ataupun kekuatan senjata, penjajah itu jauh lebih kuat.
Tapi Allah punya rencana di balik itu atas berkat rahmat Allah. Artinya Allah itu ngasih rahmatnya, ngasih sayang kepada warga Indonesia sehingga kemudian Allah menangkan dan didorongkan keinginan luhur. Apa keinginan luhur itu? Akhirnya warga Indonesia bersatu setelah peristiwa Sumpah Pemuda. Dulu kan berperang sesuai dengan apanya? Sesuai dengan suku masing-masing. Jong Java, Jong Ambon, Jong Madura kan? Ada kok. Oh. Ya, jadi akhirnya kemudian pemuda-pemuda ini menjadikan satu di bawah naungan Panji yang sama, pengen merdeka. Maka kekuatan inilah disebut dengan kebersamaan. Makanya ibaratnya Allah berikan kasih sayangnya dengan cara apa? Yang pertama Allah gerakkan semua para pejuang itu bukan lagi berlandaskan suku tapi berlandaskan satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Setelah itu kemudian jadi satu, kuat pengen segera merdeka, Allah bantu dengan cara apa? Rahmatnya. Makanya kemerdekaan itu hendaklah diisi dengan sesuatu yang mendatangkan rahmat Allah, jangan justru diisi dengan perkara yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Sekarang betapa banyak perlombaan yang na'udzubillah sudah mengarah kepada perlombaan yang pornografi. Perlombaan yang sangat menjijikkan. Ya Allah, lihat emak-emak lagi. Iya, kadang itu mohon maaf ya. Lombanya itu sudah jauh dari syariat. Itu lebih baik kayak gitu gak usah ikut. Ada lomba lari karung mama, guling-guling diketawain. Itu jangan, itu aib, itu lucu-lucuan bagus kecuali untuk khusus mama tok dalam ruangan, nggak boleh ada yang nonton, nggak boleh ada video guling-guling dewi, nggak masalah. Tapi ketika di situ ada laki, ada bapaknya atau suami tetangga, makanya kadang rumput tetangga lebih saya ngomong ya. Iya, kenapa? Karena itu tadi berangkat dari perkara yang kadang dianggap lucu, tapi kadang lucunya bisa jadi mendatangkan murka Allah sehingga ditahan oleh Allah barokahnya. Dengan tahu Turki sedikit ya. Turki itu dulu ketika masih dipegang sama Mustafa Kemal Atatürk, itu kan kondisinya sekuler. Dia berada di barisan paling belakang di antara negara Eropa. Ekonominya paling lemah terbelakang. Tapi ketika kemudian naiklah Erdogan, kemudian ditemukan banyak sumber minyak ditemukan. Allah kan sudah berjanji. Allah mengatakan walau anna ahlal qura amanu, seandainya penduduk muka bumi ini atau penduduk satu negeri itu beriman kepada Allah, wattaqau, dan semuanya penduduknya bertakwa, la fatahna alaihim, kami kata Allah akan buka terhadap satu negeri barakatim minas sama, barakah dari langit. Jadi hujannya menghadirkan hujan keberkahan. Dan sekarang Indonesia sedang merasakan itu. Hujan dari langit barokah. Bahkan sekarang bawang ngupasnya aja 700.000 per kilo. Itu kan sudah satu keberkahan besar itu. Bawang apa yang ngupasi itu per kilo 700.000. Harganya saya gak ngerti harganya kupira. Ya gak masuk akal sih. Katiti cerna yo gak enak itu kan banyak. Bawangnya harga per kilo 30.000, yang ngupas 700.000. Empuk bawang merah sama bawang putih mungkin film itu. Jadi ini mungkin barokah minas sama, barokah dari langit wal ard, dan juga ada keberkahan dari bumi. Makanya dimunculkan banyak penemuan-penemuan sumber daya alam, terutama kayak di Turki, sehingga sekarang ekonomi menjadi kuat dan bahkan banyak yang takut dengan
Turki. Kenapa? La fatahna alim barakatin minas sama'i walakin kadzabu. Tapi ketika mereka mendustakan Allah, tidak mau tunduk kepada perintah Allah, tidak mau berhukum dengan apa yang telah Allah turunkan, maka apa? Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka disebabkan dari apa yang telah mereka lakukan. Siksa itu bisa jadi siksa di dunia dengan cara apa? Kan nggak adanya kejadian itu. Allah katakan apa? Rusaknya itu. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Rusaknya baik itu apa? Fil bahr wal bahr. Di lautan dan di daratan itu rusak semuanya karena siapa? Aydin nas, tangan-tangan manusia. Bisa jadi ini masuk bagian dari apa? Adab Allah. Indonesia ini kurang sugih apa? Semua sumber daya alam ada. Cuma kenapa 80% itu masih ditopang sama pajak rakyat? Ini yang menjadikan kita kenyataannya belum merdeka. Yang disebut merdeka itu ketika mampu berdiri sendiri, kokoh, bahkan negara yang harusnya hadir untuk menyuplai kebutuhan rakyat harusnya. Makanya kan apa namanya, secara Islam itu pajak itu tidak boleh secara Islam. Kenapa? Karena itu mengambil dengan cara paksa. Secara Islami nggak boleh sebenarnya. Tapi mungkin ini masih masuk kategori darurat. Kenapa? Karena negara kita belum mampu untuk menghidupi dirinya sendiri, sehingga rakyat yang patungan untuk menghidupi para pejabat, para pejabat. Menghidupi apa? Ya, negara lah itu. Kita sebagai pengantar, nanti di hadis kedua ada masalah itu, nanti kita bahas. Kita masuk ke materi hadis yang pertama. Dibuka yang bawa kitab, silakan dicek hadis Arba'in bab yang ke-16. Yang bawa HP silakan browsing dulu, ketik hadis Riyadhus Shalihin bab yang ke-16. Kita masuk ke hadis yang pertama. Fal awwalu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis bersumber dari siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah mengutip dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Da'uni, tinggalkan aku. Da'uni, tinggalkanlah. Ma taraktukum. Da'uni, tinggalkanlah apa yang aku tinggalkan untuk kalian. Artinya, apa yang Nabi tinggalkan, kita tinggalkan. Apa yang Nabi gak lakoni, ya gak usah dilakoni. Apa yang Nabi jauhi, ya dijauhi. Walaupun ada Nabi kadang menjauhi sesuatu, tapi itu tidak haram. Itu tergantung kepada pribadi. Kalau itu masuk kategori boleh. Seperti apa? Makanan. Nabi tidak makan tapi tidak mengharamkan. Kadrun, kadal gurun. Ya, kadrun, kadal gurun. Kadal gurun itu dulu para sahabat dulu kan begini. Pernah dulu disibukkan dengan apa? Ngejar kelinci. Para sahabat tuh disibukkan ngejar kelinci. Kan tahu dengan kelinci larinya kayak apa? Dikejar oleh para sahabat, keroyokan sahabat itu sampai capek. Sehingga kemudian kelincinya capek, ditangkap. Kalau nggak salah Pak Ibnu Abbas yang tangkap, kemudian disembelih. Setelah disembelih kemudian dimasak, satu pahanya disuguhkan kepada Nabi. Jadi enaknya kan apa? Testernya itu halal haramnya kan enak. Siapa? Nabi. Kalau sekarang kan tester MBK itu racun apa enggak kan siapa dulu? Guru. Jadi dia tester dulu sebelum diapain. Ya kan ada kemarin itu guru siapa yang kemudian jadi pahlawan lah, itu kan ada guru yang makan dulu, ternyata di saat makan dia mual, muntah, akhirnya diharang tuh berapa ribu ini
3.000 kurang lebih itu dikembalikan karena guru satu makan akhirnya ternyata apa? Wah. Jadi ada testernya. Kalau Rasul itu tester bukan urusan enak enggaknya. Tapi apa? Halal apa enggak? Kan sahabat dulu belum tahu ini hukumnya apa. Kelinci. Akhirnya Rasulullah tanya, ini daging apa? Kelinci ya Rasulullah, kami mengejar. Nabi mengambil. Artinya Nabi itu memakannya dan itu menunjukkan halal. Kemudian di kemudian hari yang kedua, Nabi itu dibawain apa? Daging kadrun, kadal kurun. Kadal kurun itu sejenis ini biawak, cuma lebih pendek sama lebih gemuk, badannya itu lebih lebar, perutnya juga lebih lebar. Sekarang banyak yang diternakkan di Mekah itu banyak sekarang. Kadrun. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Ana la akuluhu wala uhirrimah. Aku tidak memakannya dan aku tidak mengharamkan. Artinya kembali kepada pribadi masing-masing. Di sini kalau jenengan makan, nggak masuk kategori hadis yang aku tinggalkanlah, enggak. Artinya kalau jenengan makan boleh, nggak makan juga boleh. Juga Nabi pernah ketika Rasulullah hijrah itu sampai di kota Madinah, kan Nabi menempati rumah sahabat Nabi namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau tinggal di sana selama 7 bulan di kota Madinah sambil proses pembangunan Masjid Nabawi sama rumah Rasulullah. Tinggal di sana 7 bulan. Abu Ayyub Al-Ansari itu masa beliau tinggalnya di lantai atas karena rumah beliau itu tingkat. Rumah Abu Ayyub itu. Biar nyaman Nabi tinggal di atas, Abu Ayyub di bawah. Setiap selesai masak, beliau bawa ke atas, Nabi makan. Sampai dicoba. Kan nyoba-nyoba semua. Satu ketika, nah beliau masak, kemudian dikasih sambal bawang. Ya, dikasihkan pada Nabi. Kemudian setelah kira-kira lama, habis itu artinya mau diambil makanan itu, mau dibawa, ternyata dibawa sama Abu Ayyub, kok utuh. Nggak dimakan, nggak disentuh sama Nabi. Beliau naik, ya Rasulullah, aharamun hada. Apakah buah ini haram ya Rasul? Maka Nabi mengatakan, la. Walakin akrahu tidak, tapi saya nggak suka sambal bawang itu. Kemudian Abu Ayyub mengatakan, wallahi inni akrahu ma yakrahu Rasulullah. Mulai hari ini aku akan membenci sesuatu yang dibenci oleh Rasulullah. Maka sejak itu beliau tidak pernah makan sambal bawang. Berarti yang jenengan masih senang sambal bawang, itu berarti apa? Nggak sunnah. Iya. Baik, Ustaz. Baik. Kemudian, maka di hadis itu, di keterangan itu, kenapa Nabi tidak suka makan sambal bawang? Karena aroma. Jadi aromanya itu yang tidak disukai sama Rasul. Makanya ada hadis, saya tampilkan sedikit. Jadi Nabi Muhammad itu, Rasulullah mengatakan kepada kita, Nabi itu tidak suka makan sesuatu yang mengeluarkan aroma yang tidak bagus. Berarti apa? Nabi tidak makan jengkol, Nabi tidak makan pete, Nabi juga tidak makan sambal bawang, Nabi juga tidak makan terasi. Semua yang mengeluarkan aroma tidak sedap itu tidak disukai sama Rasulullah SAW. Lebih-lebih kemudian, ini kata Nabi, man akalan hadis syajarati al-khabithati syai'a fala yaqrabanna fil masjid. Barang siapa yang mengkonsumsi tanaman yang tidak disukai ini, yaitu baunya ya, berarti kan nggak harus bawang saja. Karena memang dulu zaman Nabi mungkin adanya masih bawang. Nggak tahu peti mungkin ada apa enggak di zaman Nabi. Kata ini belum ada mungkin. Kemudian kata Nabi, barang siapa yang mengkonsumsi satu tanaman dari buah yang berbau ini, maka jangan sekali-kali mendekati masjid kami. Kemudian para sahabat mengatakan, hurrimat. Kata sahabat, Nabi mengharamkan ini, Nabi mengharamkan ini. Terdengar oleh Rasulullah, maka Nabi mengatakan apa? Ayyuhan nas innahu laysu bi tahrimun mahallallahu li.
Aku tidak mengharamkan apa yang Allah halalkan. Iki halal. Sambal bawang, bu bawang mentah, bu bawang apa. Kadang istri itu bikin sambal enak. Ya. Bawang potong-potong, kemudian campur sama teras apa ya sambal mata ya. Nah, itu kan sambal bawang itu kan. Mana coba? Cuma ambune iki sing gak enak iki ya. Nah, terus ya apa mengamalkan hadis ini nih? Maka kata Nabi apa? Aku tidak mengharamkan apa yang Allah halalkan untukku. Nabi nggak berani, nggak boleh mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Walakin syajaratun akrahu rihaha. Tapi itu pohon yang aku nggak suka baunya. Jadi Nabi itu nggak suka baunya. Makanya sampai pesannya kalau mau ke masjid jangan mengkonsumsi itu. Jadi kan kalau mau kajian kayak begini jangan mengkonsumsi itu dulu. Apalagi ketika mau sholat. Ini hadisnya. Innal amda idza qama. Sesungguhnya seorang hamba apabila dia berdiri untuk melaksanakan salat, atahul malak, datang kepadanya malaikat, faqama khalfahu, malaikat berdiri di belakang kita orang yang sedang salat, yastami'ul Quran, sambil mendengarkan bacaan Quran yang dibaca oleh orang yang salat. Fala yazalu yastami'u wa yadnu, terus menerus mendengarkan sampai hatta yad'afa ala fi, sampai malaikat meletakkan mulutnya di mulut kita yang sedang sholat. Jadi mulut kita itu nempel sama mulut malaikat. Dan tidak fala yaqra'u ayatan illa fi jawfil malak, maka tidak ada satu ayat yang keluar dari mulut kita kecuali langsung masuk ke dalam tubuh malaikat. Wa innal malaikata ta'addi kama yata'addan nas, dan malaikat juga megap-megap sebagaimana orang lain juga megap. Artinya kalau orang lain itu bau gak suka, maka malaikat pun juga sama. Jadi di sifat san Nabi, ma taraktukum, tinggalkan apa yang aku tinggalkan. Gak usah tilakoni apa yang gak tilakoni aku. Kemudian gak usah tanya sesuatu yang tidak aku lakukan. Gak usah tanya, ya Rasul, kenapa sholat duhur kok 4 rakaat? Ya gak usah ditakoni, banyak malaikat Jibril ngajari 4. Boleh nggak ya Rasul? Boleh nggak kalau duhur jadikan 2, terus ganti yang 2 ke sholat subuh aja ya Rasul? Kan subuh rotok sehat seger ya Rasul. Saya kira duhur ya Rasul capek, apalagi qobliyahnya 4, ba'diyahnya boleh 2, boleh 4, kan kelamaan. Nabi mengatakan kalau sesuatu yang aku tinggalkan gak usah ditakon. Dan ini sing repot. Nabi ketika malaikat ngajari sholat jumlahnya begitu, Nabi nggak tanya pada malaikat. Ketika Nabi ngajari jumlah sholat kepada para sahabat, sahabat gak pernah tanya kenapa kok harus 2 subuh, kenapa maghrib 3, kenapa isya 4. Para sahabat gak pernah tanya. Sahabat nyampaikan pada tabi'in, tabi'in gak pernah tanya. Dan saya ngerepot, Ustadz nyampaikan kepada jamaah, jamaahnya takok. Ustadz, kenapa sih subuh kok 2 rakaat? Dan terus ya apa jawab? Ya kalau jawaban balik, lu kan harus ada ininya. Nah, istamik nawaton. Lu nggak bisa dicerna jawaban itu. Lah sekarang itu sembarang mesti takak ini. Benar. Embu cerdas, embu asli ini gak pingin ngelakoni itu kan? Atau mungkin aslinya apa? Ya pingin nyoba itu kan? Nabi makanya sesuatu yang Nabi tinggalkan kalau saya ditakok. Terutama Nabi pernah memerintahkan untuk apa? Haji. Nabi pernah menjawab enggak jumlahnya. Allah telah mewajibkan kepada kalian haji. Lihat, ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul haji. Fahajju, silakan kalian haji. Dan sahabat yang takut. Apa kata sahabat? Ya Rasul, apakah setiap tahun haji ini ya Rasul? Lo marah Rasulullah. Wong Nabi merintahkan, kau usah dikait jumlah, berarti cukup sudah lakoni saja, berarti kan 1 kali. Lah iki malah kemudian apa? Si takut sahabat, ya Rasul, aku lu amin. Nabi diem, mendam marah Nabi. Lah takut mana? Aku lu amin. Apa setiap tahun? Sampai 3 kali. Baru Rasulullah marah. Lau kuntu na'am mas. Kalau aku bilang iya, lawajabat, maka otomatis ini akan wajib setiap tahun. Ma istata'tum. Dan kalian tidak akan pernah mampu. Coba Nabi bilang wajib tiap tahun.
Langsung katin Joko main di sini tuh siapa? Nah, kan semua orang Indonesia, berapa persen ini? Muslimnya berapa Indonesia? Enggak, berapa persen? 75 apa 80? Apa lebih? Contoh 80. Berarti kan 80% semuanya berangkat haji. Lah terus yang jaga Indonesia itu siapa sih yang jaga rumah? Saat mami yang muslim pisan wajib budal di sana. Lalu itu siapa? Makanya sesuatu yang Nabi diamkan itu gak usah ditanyain. Itu justru akan menjadikan Nabi marah. Kecuali kalau Nabi tadi jadikan tester itu kan maksudnya halal apa haram itu kan sahabat memang belum tahu. Maka kemudian Nabi mengatakan daruni ma taraktukum. Hadis ini kan kaitannya dengan itu. Tinggalkan apa yang aku tinggalkan. Gak usah ditakon ini aku ngelakoni sekali, yang wis lakoni sekali. Gak usah bingung berapa kali atau setiap tahun ya Rasulullah. Makanya orang yang paling banyak celaka, lanjut kali. Innama, lanjut hadisnya tadi ya, masih di bab pertama. Innama ahlaka man kana qablakum. Sesungguhnya orang yang dulu itu banyak menjadikan mereka rusak itu karena apa? Kasratu su'alihim, banyak bertanya, wa ikhtilafu ala anbiyaihim, dan banyak menyelisihi sunnah Nabi. Fa'ina itu kumansin fajatanibu wa idamartukum minhu fa'tu minhu mastata'tum. Ada dua. Berarti sebab rusaknya, jadi sebab rusaknya orang atau sebab rusaknya agama. Jadi sebab rusaknya orang itu, orang yang terdahulu, itu apa sebabnya? Ada dua, kasratus soal, banyak tanya yang tidak berfaedah, tidak ada manfaatnya. Yang sekarang kan banyak kayak begini nih kan, banyak tanya sesuatu yang nggak ada manfaat, bahkan debat sesuatu yang nggak ada manfaat. Tanya, Ustadz lebih dulu mana, telur apa ayam? Dan juga muncul pertanyaan, sebenarnya nggak ada faedah, cuma apa? Ya mungkin perlu untuk dijawab. Apa? Ustadz, bapaknya sama ibunya Rasulullah itu masuk surga atau masuk neraka? Lah itu nggak usah ditanya. Kenapa? Faedahnya untuk kita apa? Nggak ada. Kecuali apa? Gimana caranya masuk surga? Itu baru ada faedah. Kalau tanya, lah kan orang tuanya orang. Kalau Nabi bilang masuk neraka, masuk kemudian kita bilang apa? Yang masuk surga lah. Wong Nabi dalam hadis riwayat Muslim mengatakan masuk neraka. Tapi kita kan gak berani bilang apa? Oh, sok sih masuk neraka sih. Kan seakan nabinya, anaknya Nabi masuk surga, mosok ibunya masuk neraka. Padahal Nabi bilang masuk neraka. Tapi di surah Al-Isra ayat 15 itu tidak menjabarkan masuk neraka, tapi apa? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami itu tidak akan pernah mengadab satu kaum sampai kami mengutus seorang rasul. Sedangkan ibu dan bapak Nabi kan meninggal di masa kekosongan Nabi dan Rasul. Makanya kemudian kemungkinan kalau kata ulama yang kedua, ya Nabi ibunya sama bapaknya tidak termasuk yang disiksa. Tapi kalau Nabi sendiri mengatakan ibunya itu tidak boleh diistighfarkan olehku karena Allah tidak mengizinkan kepadaku. Jadi paling banyak sebab rusaknya karena ini kasratu mazalim. Tanya yang tidak ada faedah, lebih-lebih kemudian pertanyaan sebagaimana dilakukan oleh orang Yahudi, tanya tentang masalah sapi. Sapi dari dulu kok ngunui. Mek disuruh nyembelih satu sapi, selesai. Tinggal bawa aja sapinya sembelih, beres. Apa yang dilakukan orang Yahudi? Tanya, sapinya itu gimana? Kakinya berapa? Warnanya apa? Apa harus yang merah putih? Karena memerayakan apa? Agustusan. Berapa? Ini kajian berapa kali kemarin? Apa jamaah kok nggak merah putih? Oh ternyata di grup di share apa? Kalau bisa dress code-nya dress code kemerdekaan.
Loh, saya pakai biasa. Ustadz gak mau cokrop, aku kandik jeruk rubi masalahnya. Harusnya ini tadi ngomongin gitu kan harusnya. Kemudian ada yang bawa apa? Taruh sini apa namanya? Lengkap itu alhamdulillah. Insya Allah merdeka. Tapi tiba utangnya wah kan pajak turun bayar. Jadi sini dikatakan sesuatu yang aku tinggalkan ya sudah tinggalkan, jangan terlalu banyak tanya, terutama tanya yang tidak banyak manfaat. Yang kedua, wa ikhtilafum ala anbiya, ini materinya yang kedua apa? Sebabnya orang rusak dan sebabnya orang hancur itu masa lalu karena apa? Banyak menyelisihi nabinya, banyak menyelisih nabinya, artinya tidak mau ikut nabi. Ini yang paling banyak menyelisihi nabi. Nah sekarang ini kan sudah banyak orang yang konteksnya sudah menyelisihi nabi. Maka definisi nanti muncul definisi bid'ah. Bid'ah itu apa? Beda-beda di kalangan para ulama tentang definisi. Ada yang mengatakan bid'ah itu apa? Perkara baru dalam ibadah yang Nabi tidak mencontohkan. Ada yang mendefinisikan bid'ah adalah perkara baru yang berselisih, yang menyelisihi sunnah. Kalau tidak menyelisih sunnah, masuk kategori apa? Bukan bid'ah. Definisi itu yang kemudian menjadikan berbeda. Kenapa berbeda? Karena nggak sama. Iya. Nah, terus kenapa kok bisa nggak sama? Ya karena kembali itu tadi berbeda. Lah Ustadz, coba contoh ya. Saya ambil satu contoh kebiasaan kita. Yang sering gak mari-mari ya. Perdebatan saya gak mari-mari. Contoh apa? Tahlilan. Ya, ini kan gak mari-mari. Wis puluhan tahun debat masalah tahlilan gak mari-mari. Satu bilang apa? Bid'ah. Yang satu bilang apa? Sunnah. Bid'ah sama sunnah kan bertolak belakang. Kalau apa namanya? Ya mungkin haram sama makruh itu ya sih masih nggak berselisih, hanya mendefinisikan rokok haram apa makruh. Nggak ada yang bilang rokok itu haram, yang satunya bilang wajib, nggak ada. Atau mungkin rokok itu apa haram, yang satunya sunnah, ndak ada. Mesti hanya perselisihan di derajatnya, yang satu mengharamkan, satunya memak. Ini kan berarti masih apa ya sih sama, hanya beda ini ya pada kadarnya lah gitu. Sing siji wis haram mutlak, yang satunya ya sih halam, ya kan. Halam itu ya itu mau bilang haram enak kayak tadi gitu Pak, mau bilang haram enak gak, tapi mau bilang halal merusak gitu kan. Ya sudah, hukum terakhir apa? Kalau ini kan bertolak belakang. Yang satunya ini ibaratnya kalau bid'ah apa? Neraka. Kalau sunnah surga. Lah kok iso gara-gara tahlil yang satunya bilang neraka, yang satunya bilang surga. Ini kan hukum yang apa? Berbeda. Kenapa kok berbeda? Ya kembali ke karena nggak sama itu tadi. Di mana letak nggak samanya? Mendefinisikan ini, bid'ah ini, Pak. Ada yang mengatakan apa? Bid'ah itu adalah perkara baru dalam nih, perkara baru dalam ibadah. Bukan masalah urusan duniawi ya. Dalam rangka apa? Ibadah. Kalau orang naik haji pakai pesawat. Nabi dulu pakai apa? Hal masuk bid'ah apa enggak? Enggak, definisi yang ini. Bukan. Kenapa? Karena tidak masuk ibadah. Ibadahnya itu kan hajinya. Berangkatnya ya sak kersa terserah.
Sama kayak jenengan pengajian ini. Ada yang naik mobil, ada yang naik motor, ada yang naik Grab, ada yang ini. Kemudian sama-sama. Yang penting pelaksanaannya ngaji ini bareng. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan definisi bid'ah itu apa? Adalah perkara baru nih ya. Perkara baru dalam ibadah. Nih perbedaannya nanti. Yang bertentangan. Nah, ini ya. Bertentangan dengan syariat. Di sini aja bedanya. Kalau yang atas itu semua perkara baru dalam ibadah dihukumnya apa? Bid'ah. Nabi nggak nyontohin, Nabi nggak ngelakoni, yang bawa perkara baru dalam ibadah yang bertentangan dengan syariat. Seperti contoh, ada orang sholat subuh 4 rakaat. Subuhnya wajib. Bid'ahnya mana? 4 rakaat. Bertentangan apa enggak dengan yang diajarkan Nabi? Maka itu yang disebut dengan bid'ah versi yang kedua. Tapi kalau kemudian contoh Pak, zikir keras habis sholat. Bertentangan apa enggak? Tidak. Kenapa? Karena zikir itu ya sunnah. Kan zikirnya habis sholat kan sunnah. Nabi ngajari mengeraskan itu bagian dari metode cara untuk apa? Mungkin membuat orang hafal. Atau yang kedua, membuat orang cek gak ngantuk. Karena kalau mari habis subuh, assalamualaikum, astagfirullah. Oh, sebegini istighfar tuh mana? Makanya dia menggunakan metode itu. Lah kenapa kok berbeda? Makanya pasti akan berbeda karena memahami tekstual perbedaan bid'ah ini yang Pak. Jadi di sini ikhtilafu ambihi banyak menyelisihi Nabi ini terjadilah perbedaan. Menyelisih itu berarti dimaksudkan apa? Pokoknya saya nggak dilakoni Nabi, ya wis gak usah. Bukan berarti Nabi ini apa? Kurang cerdas. Bukan berarti Nabi ini apa? Menyembunyikan. Enggak. Yang kedua, selama tidak menyelisihi sunnah yang sudah ada, maka itu bagian dari menguatkan sunnah. Demikian perbedaannya. Lah kok beda? Ya karena enggak sama. Jelas sampai sini? Paham? Ya, maksudnya paham nih kan? Lah kenapa Ustadz tahlilan ini kenapa kok satunya sunnah, satunya bid'ah? Kok jauh? Karena tahlilan itu yang mengatakan bid'ah ya. Nabi dulu kehilangan istri, namanya Khadijah. Ketika Nabi kehilangan Khadijah, kan kalau mau tahlilan kan segampang itu, hanya tinggal kumpulkan sahabat. Kan Nabi sholatnya di masjid, rumahnya Nabi yang sekarang jadi apa? Makam itu. Sahabat kan di depannya. Yus yuk, ngenteni Isya, moco Yasin ya. Kenapa ya Rasul? Ya pucuku, kirimin apa? Doa. Nabi nggak melakukan itu. Padahal Nabi punya kesempatan, ada kemampuan. Oh Nabi yang nusat, kenapa nggak melakukan? Nabi itu kan mungkin dulu gak iso masak, sehingga gak iso ngasih makan. Mungkin gak cukup duitnya. Enggak. Artinya potensi untuk melakukan ada, space waktunya ada, kesempatan ada, tapi Nabi nggak melakukan, maka itu dihukumi apa? Bid'ah. Sebagian yang lain yang mengatakan sunnah, satu, baca Quran bagus apa enggak? Bagus. Baca Yasin bagus? Tahlil bagus? Kemudian atau berkunjung ke rumah saudara atau tetangga bagus? Bagus. Mendoakan yang punya rumah sama yang sudah meninggal yang punya rumah bagus. Lah terus nggak bagusnya di mana? Loh, tuan rumah ngasih makan kepada tamu bagus apa enggak? Bagus. Sedekah. Lah terus sing elek apanya? Loh, lek memaksakan diri. Lelek kano sing yatim. Lekak sulit suke. Berarti apa? Oh berarti bid'ah Ustadz. Kenapa bid'ah? Karena yang tahlilan orang miskin. Ya gak ono hukum bid'ah kan untuk orang miskin, tapi untuk orang kaya sunnah. Nggak ada. Bagus apa enggak? Nah,
Maka kemudian, lah salahnya di mana? Satu, kenapa Nabi gak ngelakoni? Nah, akhirnya terjadi di situlah. Kan tidak ada yang bertentangan dengan sunnah. Nggak ada. Maka terjadi perbedaan itu yang kemudian menjadikan sering selisih. Apalagi adanya YouTube, Ustadz ini sama Ustadz itu mesti dibenturkan. Kemudian yang sana dibilang, oh ini Ustadz syubhat. Makanya disebut dengan UAS. Ustadz ahli syubhat. Ustadz Abu Somad itu kan dituduh dengan ahli syubhat. Kenapa? Karena beliau mendefinisikan bid'ah itu yang perkara yang ini. Kemudian yang satunya Ustadz yang salafi dikatakan Ustadz Wahabi. Kenapa? Karena mosok sunnah ngini kok dibilang bid'ah. Kenapa? Karena memahami perkara baru dalam ibadah itu yang dititik masalahnya dihukumi bid'ah. Itu aja masalahnya. Nah terus kenapa kok rame? Ya karena dunia. Dunia itu gak rame itu gak seru. Gak asik. Makanya harus ada apa? Ada Abu Jahal sama ada Abu Jahanda. Untuk apa? Meramaikan isi dunia. Coba itu. Prabowo pedatonya benar semua. Ya nggak seru. Iya. Makanya muncul apa? Keseruan itu biar apa? Ada yang wong tekan disik coba. 10 tambah 6. Tekan dulu itu mesti 16. Lagi presiden kita 17. Cek apa? Cek rame. Iya, jadi itulah hidup. Jadi Ustaz, terus gimana nih Ustaz? Tugas kita gimana? Yang satu bilang bid'ah, yang satu bilang sunnah. Nah terus gimana kita? Maka lebih aman kalau memahami tekstual hadis ini apa? Faida nahaitukum anhu fajtanibu. Apa-apa yang aku larang kepada kalian, ya wis mbok tinggalkan. Tinggalkan sudah. Gak usah cari celah untuk membenarkan. Nabi mengharamkan riba. Ya wis tinggalkan riba. Nggak usah mencari celah untuk apa? Membenarkan riba. Walaupun mungkin ganti bahasa. Ya, bahasanya nggak serius. Apa? Nah, ini bukan riba, Ustaz. Bang, ini apa? Sukarela kok. Lagi hasil. Bahkan arisan atau PKK di kampung kan ada biasanya, wes cek duit ini gak nganggur, biar nanti juga ada tambahan ketika mau dibagi di bulan Ramadan, cek warga juga dapat sembako, ya apa lek duit iki dipinjamkan. Ya kan akhirnya diputar. Gimana caranya? Ya dipinjamkan yang butuh, minjem. Terus gimana kembaliannya? Karena tujuan kita membantu, nggak usah dikembalikan dengan kelebihan, cukup yang dia pinjam, cukup itu yang dikembalikan. Sampai situ masih aman. Baru ada. Cuma yang minjem ya harus sadar, sukarela. Nah, iki. Ya ini mengikat. Nah, sukarelanya ini namanya orang kokon bayar mesti gak suka. Sama mesti gak rela. Lalu apa bayar? Ya terpaksa. Iya. Jadi kalimat ini apa yang Nabi tinggalkan, wis ayo belajar kita tinggalkan. Yang kedua, wa ita amartukum bi amrin, kalau aku menyuruh memerintahkan pada sesuatu, fa'tu minhu, lakoni apa yang Nabi perintahkan, mastata'tum, sakuatmu. Kalau jenengan masih mampu tahajud hanya di 5 rakaat, wis 5 rakaat. Gak usah merasa yang sudah 11 merasa lebih baik. Lah aku sih mampu nih saat ini. Sudah, laksana. Jadi kan bapak yang hanya mampu satu istri, wis sudah. Satu itu aja sudah istrinya. Gak usah bingung kolek tambahan istri. Nabi Ustadz 9, saya masuk satu Ustadz. Nabi itu ada apanya? Ada pengkhususan untuk Nabi itu. Lah dengan punya kemampuan di satu ya wis satu. Ekonomi pas-pasan katanya lo 4. Insya Allah hisapnya tambah berat. Lega isom ben kemudian melaku ditekan dari kubur pada masa ini miring. Kenapa miring? Nggak adil. Jadi sesuatu yang Nabi larang, ayo belajar kita. Di dalam surah Al-Maidah coba sedikit. Surah Al-Maidah ayat yang ke 101.
Ini masih hadis yang pertama. Ketemu Al-Maidah 101. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tas'alu, janganlah kalian bertanya, an syai'in, hal-hal sesuatu, an syai'in atas sesuatu, in tubdalakum tasukkum, jika nanti pertanyaan ini kalau diterangkan justru akan menyusahkan kalian. Jadi kalau nanti apa akan menyusahkan kalian, kata Allah, ojo ditakon nih tentang masalah apa tadi? Haji. Gak usah ditanya berapa kali. Nabi ngelakoni satu kali. Sudah. Bagi orang yang punya kemampuan lebih dari satu kali, monggo, nggak masalah. Apa hukumnya? Khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan yang wajib itu hanya satu kali. Fa in zada fa tatawwu'un. Kalau lebih dari satu kali, maka nilainya sudah bernilai sunnah. Hukumnya menjadi sunnah, tapi fadilahnya nggak berkurang. Kewajibannya tetap satu. Seperti contoh gini, nanti istri, ibu-ibu, kalau jenengan pingin sholat jamaah, tapi nggak mau ke masjid, tunggu suami pulang dari masjid. Iya. Nanti apa? Suami pulang dari masjid, jenengan langsung minta, Mas, imami ya. Aku belum sholat. Suami manut, sholat di situ. Maka yang pertama tadi sama jamaah itu bernilai wajib, yang menjadi imam dari makmumnya istri itu menjadi sunnah. Nah, silahkan laksanakan. Jadi artinya apa? Walaupun sudah tetap perkara yang wajib sudah ditunaikan, seandainya dikerjakan bisa bernilai sunnah. Makanya nanti jaringan gitu aja pada suami. Wis entai naik, wis pokok tekan masjid, Mas, ngimami. Insya Allah sesuai. Nah, aku semari sholat kok bukan mana? Kan biasa gitu jawaban kita kan. Padahal di situ tetap bernilai pahala. Itu menunjukkan bermakmum kepada imam yang sholat sunnah itu hukumnya boleh. Jadi dengan bermakmum kepada imamnya yang sholat sunnah hukumnya boleh. Jadi dengan masuk masjid tolak-tolak nggak ada orang yang sholat sunnah. Udah nama tepuk kan? Aku sunnah mas, cocok melok aku. Nggak usah. Ya wis laksanakan sudah. Dan nggak usah mengganti niat. Itu tetap sunnah aja. Nanti ketika dia waktunya salam, ya salam. Nah, terus siapa yang guru? Ya tak sempurnakan sendiri. Dia dapat pahala jamaah, kita tetap dapat pahala sunnah. Gak usah bingung. Hati noleh batal. Gak usah ngasih kode mau sholat sunnah, mau sholat apa, silahkan boleh. Itu menunjukkan bermakmum kepada imam yang sholat sunnah hukumnya boleh. Ya. Makanya kalau apa di sini menyusahkan hal-hal yang Nabi terangkan membuat susah, jangan kau tanyakan. Itu hadisnya yang pertama. Dan hadis yang kedua, ini yang berarti apa kita? Ini harus wajib taat kepada para pejabat. Ini kisah ngerotok apa ya? Pas Agustus mana? Kemarin bis viral di mana? Di Bandung ya. Yang tukang cukur kak masang bendera itu. Aduh, urusan bendera marah-marah. Ya wis lah kati masang wis pasang. Wis kak masang dia paling gak punya duit untuk kayak tuku bendera. Namun sok kati dipaksain. Merdeka itu bukan hanya sebatas simbol dengan bendera, walaupun memang di undang-undang itu di tanggal 17 diwajibkan setiap kantor pemerintahan, kemudian apa rumah itu diwajibkan pasang tapi hukum wajib itu hukum wajib negara. Seandainya jenengan gak melakukan, insya Allah tidak berdosa di hadapan Allah. Tapi apa menunjukkan ada ketidakcintaan kepada Bapak Wowo, Pak Presiden. Wah, jangan dilihat presidennya, jangan masang bendera itu, Pak. Jangan dilihat sekarang, enggak. Siapapun presidennya, enggak usah kemudian jenengan aku gak kelem presidennya, enggak.
Karena masang bendera itu adalah simbol kepada para keinginan luhur dulu itu loh. Para pejuang yang sampai mati syahid untuk memerdekakan Indonesia dari penjajah, itu yang direnungkan. Jangan renungkan sekarang. Sekarang tuh nggak ada kaitannya dengan apa? Agustus tuh nggak ada kaitannya. Kaitannya itu dulu ketika para pejuang. Dan sekarang kon bayar pajak, bayar. Saya kemarin 2 hari yang lalu didatangi sensus ya, ada 2 orang mama itu ke rumah. Saya ditelepon, ya cepat pulang. Apa? Saya gak sun jawab ini. Oh, tak pikir apa. Subhanallah, pertanyaannya Pak. Insya Allah, sampai saya berpikir, insya Allah nanti di hadapan Allah hisab kita itu ringan. Kenapa? Wis dihisab ambil sensus itu. Iya. Allah. Jadi sensus itu, jadi pas banget. Sensus itu apa? Prediksi pertanyaan nanti di padang mahsyar juga ngono gitu. Allah. Takai punya gas, punya berapa? 2, warna apa? Ngono itu takoi. Warna apa? Saya bilang warna hijau. Lo kok hijau? Karena meletus balon. Aduh. Coba kebayang itu enggak? Bayangkan nanti di padang mahsyar ditapai malaikat. Itu nanti jaringan prepare jawabannya gitu. Iya. Ditanya lagi. Punya mobil? Punya. Untung nggak ditanya rodanya berapa. Ditanya mereknya. Habis itu apa? Punya motor. Berapa? Subhanallah. Sisinya berapa? Terus punya berapa petak tanah? Itu masih urusan harta milik gitu. Oh ya Allah, itu hampir 2 jam ya. Itu di padang mahsyar berapa jam ya. Wong itu hanya ditanya secara umum itu. Makanya insya Allah nanti hisab kita apa? Ringan insya Allah. Kenapa? Sudah dihisab sama sensus gitu. Saya dalam hati rata apa ya, guyu ya, gitu. Mau jawab jujur, kok wati apa? Pajak imun dah, gak jawab jujur, lek diambil oleh Allah. Kenapa? Dianggap gak punya, itu seopo. Alhamdulillah, saya tinggal waktu itu. Ya, jadi subhanallah. Jadi insya Allah Pak. Jadi orang Indonesia insya Allah nanti hisapnya Pak. Kita masuk hadis yang kedua. Ratu apa hadis ini? An Abi Najih al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan balighatan wajilat minha al-qulub wa turifat minha al-uyun. Satu ketika Rasulullah itu pernah memberikan nasihat atau penwejangan kepada kita semuanya, kata para sahabat saat itu. Nasihat ini Pak, mau'idatun balighah, nasihat yang sangat menyentuh hati kami. Wajilat min al-qulub, hati kami sampai bergetar dengan nasihat Nabi. Seolah-olah apa? Nasihat ini katanya Nabi kati pergi gitu. Jadi sahabat itu melihat nasihat Nabi ini apa? Bergetar hati para sahabat. Wa darafat min al-uyun. Kemudian menetes air mata para sahabat saat itu sambil Nabi berkata, "Qulna ya Rasulullah," kata sahabat, "ka'annaha mau'idatan muwaddi'." Ya Rasul, mau'idatun muwaddi', seolah-olah ini apa? Nasihat perpisahan ya Rasul. Dipikir engkau mau kemana? Maka Nabi mengatakan apa? Usikum bitaqwallah. Ini wasiat yang pertama. Aku wasiatkan kepada kalian untuk apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu wasiat pertama Nabi. Wah, sudah kemana kita bahas oposisi takwa itu. Kemudian yang kedua, nasihatku apa? Wasam'i wa ta'ah. Sami'na wa ata'na. Berarti isi nasihat Nabi di sini apa? Ada 3 isi nasihatnya. Kita bahas. Hadis yang kedua, isi dari nasihat Nabi kepada para sahabat itu ada 3. Apa saja 3 itu? Jadi isi wasiat. Isi
wasiat Rasulullah. Yang pertama, takwa. Berarti kuatkan ketakwaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pesan Nabi apa? Ya, mentaati Pak Boboy. Mentaati siapa? Pemimpin. Ini perintah yang kedua. Yang ketiga apa di situ? Berpegang teguh dengan sunnah. Jadi berpegang teguh. Berpegang teguh dengan tali agama Allah. Apa tali agama Allah itu? Al-Quran dan hadis. Berarti di sini bahasa sederhananya ojo berbuat bid'ah. Ini pesan Nabi. 3. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, alaikum usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk taat atau takwa kepada Allah. Apa takwa? Definisinya berbeda-beda. Kalau kita masih ingat di zaman SMP, apa takwa itu? Menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangan. Kalau kata sahabat Ali, takwa itu ada 4. Pertama, takut kepada Allah. Yang kedua, beramal dengan amalan yang ada contoh. Amalan bitanzil. Yang ketiga, punya sifat qanaah. Yang keempat, punya persiapan. Untuk apa? Untuk mati. Sudah siap? Sudah siap mati? Kalau mau duluan monggo, nggak masalah. Jangan Ustaz, apa barian kok bengi. Ya setelah barian nggak masalah. Tapi jangan. Kenapa? Barangkali bekal kita masih belum. Jadi takut pada Allah. Rasa takut itu yang menggerakkan kita untuk apa? Rasa takut itu yang menggerakkan kita untuk beramal. Amal bit tanzil, yaitu amal tanzil. Tanzil itu artinya yang diturunkan. Berarti amal lakoni sing dicontohno Nabi. Itu maksudnya takwa di sini. Baru kemudian punya sifat qanaah. Biar apa? Biar hidupnya bahagia. Terutama mama kurangi keinginan untuk punya ini. Sudah yang ada disyukuri. Jalan jangan dangak terus. Kasihan suami jenengan nih Bu. Suami itu kalau sudah duduk termenung pagi itu mereka bukan mikir sesuatu, hanya mikir bagaimana biar istri itu punya baju merah putih, cekak di PKK itu kan berpikir itu. Cekak diapain? Ya kadang kalau beda ibu-ibu itu kalau beda seragam itu kadang ya dihujat. Besok ibu acaranya dress code-nya merah putih. Apa kokon gitu. Wes kanuk sing teko, Pak. Tapi kalau ibu-ibu subhanallah harus berusaha. Saya nggak punya gimana? Hutang. Makanya ada seragam PKK. Seragam PKK. Yang punya seragam istri, yang suruh kredit. Saya akan baca-baca suami ini. Sampai kurus itu kan. Makanya belajar punya sifat ini loh. Qanaah, sing ona istijaga. Gak usah bingung, tetangganya beli mobil. Oh, wanas. Ya Allah. Suaminya, Bu, itu belajar sudah. Kalau tetangga beli mobil baru, jadi kan bersyukur. Alhamdulillah, tetangga saya sudah bisa beli mobil baru. Ketika jenengan nanti mungkin sama tetangga manasin mobil atau digas buanter itu, maka jenengan pura-pura nggak dengar,
mana si kompor. Sama-sama anget itu, insya Allah. Ya, insya Allah ya. Baik, ini yang kedua, ini yang berat Ibu. Mentaati pemimpin. Apakah berat mentaati pemimpin? Sebenarnya nggak berat. Tergantung pemimpinnya. Ikut yang repot itu. Sampai dikatakan, perhatikan hadisnya. Apa? Wa in alaikum abdun habasyun, walaupun nanti yang memerintah kalian itu seorang budak dari Habasyi, Ethiopia, budak berkulit hitam yang menjadi pemimpin kalian, maka wajib sami'na wa ata'na. Walaupun nanti yang mimpin bapak yang sudah umur 60 ini, yang mimpin bapak anak muda umur 35 contoh. Ya wajib sami'na wa ata'na. Walaupun yang mimpin gak ngerti apa-apa, ya wajib untuk apa? Sami'na wa ata'na. Lah Ustaz, dia itu kan contoh, mohon maaf, pemimpinnya bodoh atau pemimpinnya ini. Lah nggak ada konsep bodoh, nggak ada konsep itu. Selama dia menjabat, walaupun cara menjabatnya dengan cara yang dolim sekalipun. Contoh apa? Kudeta. Setelah kudeta, dia kemudian naik, contoh ya. Kita sebagai warga wajib untuk mentaati ini. Berat ini. Ustaz, pemimpinnya Ustaz dolim. Wis diem. Insya Allah surga menanti. Nah. Tadi mesti bantu hisapnya. Coba dibuka di surah An-Nisa. Ya, Quran An-Nisa. Ya. Baik, nanti kita bahas keterangan sedikit. An-Nisa 59. An-Nisa 59. Ketemu. Ayatnya seruan kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang mereka beriman. Ati'ullah. Taatlah kalian kepada Allah. Wa ati'ur rasulah. Dan taatlah kalian kepada para rasul. Wa ulil amri minkum. Dan ulil amri. Siapa di sini ulil amri? Nah, nanti kita syarahkan. Nanti kita jabarkan ulil amri. Ingat sebelumnya nih. Kalau Allah itu depannya ada kata ati Allah, jelas ya, ati Allah. Artinya wajib mutlak kita mentaati Allah. Yang kedua, wa ati'ur rasulah. Ada kata ati'u, maka wajib hukumnya mutlak. Kita wajib untuk apa? Mentaati Rasul. Kalau ulil amri, ada kata ati'u depannya? Tidak, artinya wa di sini atof mengikuti kepada ati'unya Rasulullah. Di sini ditafsirkan Bapak Ibu, berarti kewajiban kepada selain dua ini, kepada selain Allah dan Rasul itu tidak mutlak. Maksudnya tidak mutlak itu, kalau nanti pemimpin membuat kebijakan atau menyuruh kepada perkara yang bertentangan dengan syariat, maka tetap wajib untuk menolak perintah itu, tapi tetap mentaati dia sebagai ulil amri. Siapa ulil amri itu? Ya. Ulil amri. Di sini ada perbedaan pendapat. Yang pertama, ditafsirkan, ulama mengatakan ulil amri di sini adalah siapa? Para penguasa atau para pembuat kebijakan. Itu para penguasa. Yang kedua, di sini tafsirkan, yang kedua perpendapat ulama. Jadi di sini ulil amri itu apa? Para ulama. Ini ditafsirkan. Jadi ulil amri itu ditafsirkan siapa? Ulama. Yang ketiga, ulil amri itu ditafsirkan ini khusus kepada siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman,
Dan siapa? Sahabat Ali, yaitu apa? Khulafaur Rasyidin. Karena kan hadisnya apa? Eh di hadis itu kan falaikum bisunnati. Lihat hadisnya itu. Kembali ke hadis yang pertama ya. Fa'alaikum bisunnati. Ya, bukan. Wa innahu man ya'ish minkum ba'di. Maka barang siapa yang masih hidup setelah aku wafat. Berarti ketika nanti Nabi Muhammad sudah wafat, ada orang yang masih hidup, fasayaro ikhtilafan katsira, maka mereka akan mendapati perselisihan yang banyak. Kalau di zaman Nabi kan perselisihannya nggak terlalu banyak. Kenapa? Karena solusinya langsung Nabi. Ketika Rasulullah sudah wafat, kita akan mendapati banyak perselisihan. Maka alaikum bisunnati, maka hendaklah engkau berpegang teguh dengan sunnahku. Terus siapa lagi? Di situ wa sunnati khalafair rasyidin, wa sunnatu khalafair rasyidin, dan sunnah khulafaur rasyidin. Berarti siapa? Nah, ini Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Itu yang disebut dengan khulafaur rasyidin. Berarti ditafsirkan kata ulil amri di situ ketika pemimpinnya 4 orang mulia ini disebut dengan khulafaur rasyidin. Nah, kalau bukan khulafaur rasyidin gimana? Maka terjadi ikhtilaf itu tadi. Makanya ada yang menghukumi demo itu hukumnya haram. Ada yang mengatakan demo itu hukumnya halal, boleh. Kenapa? Sama-sama menggunakan hadis. Kalau yang sering demo itu menggunakan hadis apa? Kalimatu haqqin inda sultanin azim. Yang paling bagus apa dakwah itu? Dakwah yang paling bagus berdakwah kalimat yang benar di depan para pemimpin yang zalim. Kalau di Indonesia kan angel untuk apa? Nasihati secara langsung, makanya lewat apa? Demo. Biar apa? Didengar. Maka dikatakan demikian. Lah kok jadi perbedaan lagi Ustaz? Ya kembali kepada hukum awal. Kenapa berbeda? Karena tidak sama itu tadi. Jelas. Sudah. Nih, kemudian ini agak berat memang. Taat kepada siapa tadi? Allah mutlak. Yang kedua Rasul mutlak. Taat kepada ulil amri. Nah, di situ tidak mutlak artinya ada hadis itu apa? Innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan kita manusia kepada sesama manusia itu hanya dalam perkara kebaikan. Seorang istri sampai Nabi mengatakan haknya suami itu terhadap istri, artinya kewajiban istri terhadap suami itu tidak bisa ditakar dan tidak bisa dinilai. Sampai kata Rasulullah, seandainya suaminya ada luka borok di kulitnya, kemudian istri membersihkan dengan cara menjilatinya borok itu, maka belum masuk kategori wanita yang berbakti, istri berbakti pada suami. Kebayangkan. Itu permisalan ya, bukan berarti apa? Jika kan ono luka, ono boroknya tak bersih, tak jilati, enggak. Artinya sama kayak ada seorang sahabat itu yang sudah menggendong ibunya dari Yaman, tapi ini bukan Wais Al-Qarni, bukan. Karena ini ketemunya sama Abdullah ibnu Umar. Berarti generasi belakangan. Tapi bukan, ini tetap sahabat, tapi bukan Wais Al-Qarni. Kalau Wais Al-Qarni kan tidak ketemu sama Nabi. Ini ketemu sama Abdullah ibnu Umar lagi gendong ibunya saat tawaf. Ini orang dari Yaman. Kemudian mengatakan, ditanya, siapa engkau? Saya dari Yaman. Ini siapa? Ini ibu saya. Saya gendong mulai dari Yaman sampai ke sini. Ditanya kemudian kepada Abdullah ibnu Umar, apakah saya sudah termasuk orang yang berbakti pada ibu? Lihat kalimatnya. Perbuatanmu ini belum sebanding dengan
bantu tarikan nafas ibumu di saat mengeten. Apa mengeten? Iya kan, proses melahirkan itu kan apa? Ngeten kan? Apa bahasa Indonesia? Mengeten. Masihlah. Jadi artinya ketika melahirkan berapa proses ngetennya untuk sampai keluar? Contoh lama kan mungkin. Ini subhanallah kan bolak-balik kan belum tentu langsung keluar kan, sakit dah. Maka apa? Perbuatanmu ini gendong ibumu mulai dari Yaman ke Makkah, di Makkah di saat lagi tawaf sa'i digendong itu belum sampai sesuai dengan rasa sakit di saat ibumu melahirkan. Artinya ibu itu tidak ada jalur anak untuk berbakti kepadanya. Artinya nggak bisa dinilai dengan setimpal ya. Walaupun bapak sudah habis duitnya untuk membawa ibu ke rumah sakit habis, itu belum sampai masuk kategori orang yang sudah berbakti dengan totalitas. Tetap berbakti tapi tidak bisa ditakar. Sama dengan seorang istri. Bahkan seandainya kata Nabi, seandainya manusia itu boleh sujud kepada manusia, aku perintahkan istri untuk sujud kepada manusia. Dan seandainya suami punya borok dibersihkan dengan lidah istrinya, itu belum masuk kategori berbakti pada suami. Sedahsyat itu. Ngono yang kadang dibentaki. Ngono kokon masang gas ini. Ya Allah. Nggak curhat sih, pengalaman. Ya Allah. Kasih melon mereka. Ya. Kenapa kok melon? Mudah meletus. Karena memang lakunya di TK. Meletus balon hijau. Makanya gasnya kita berwarna hijau. Sebagai simbol mudah meletus. Siapa yang boleh pakai? Orang miskin. Makanya jenengan kalau masih pakai gas warna hijau, ojo mau ketuane suke, miskin nih. Makanya yang selfie pakai iPhone di luar, coba di dapur selfie pakai iPhone, kemudian sebelahnya ada tulisan khusus orang miskin, foto begini, insya Allah izin. Jadi pemimpin itu wajib untuk ditaati, tapi di sini apa? Kalau pemimpin ada batasan innamat ta'atu fil ma'ruf. Yang wajib ditaati pemimpin itu hanya dalam perkara kebaikan. Kalau ada pemimpin, Mbak, contoh orang tua kita kan pemimpin bagi kita. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Kalau orang tuamu memaksamu untuk berbuat maksiat, berbuat syirik kepada Allah, apa perintah Allah? Fala tuti'huma, jangan kamu taati keduanya. Padahal itu siapa? Orang tuamu. Jangan kamu taati. Makanya kepada pemimpin itu ada batasan hanya dalam perkara yang baik. Tapi kalau taat itu hukumnya wajib selama itu masuk kategori perkara yang baik. Kemudian di sini ini agak berat juga. Gimana kalau pemimpinnya zalim? Wajibkah kita taat kepada pemimpin yang zalim? Ini saya bacakan hadis riwayat Imam Muslim ya. Ini ada di banyak kitab. Salah satunya ada di dalam kitab Adabul Mufrad. Adab berbakti kepada, adab berbuat baik kepada para pemimpin. Salah satunya. Yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya wa yastannuna bisunnati. Nanti kata Nabi itu akan datang setelahku, artinya setelah aku wafat nanti akan datang pemimpin-pemimpin la yahtaduna bisunnati, yang mereka menjadi pemimpin tidak mendapatkan petunjuk dariku. Artinya mereka itu menduduki kepemimpinan tidak punya ilmu. Bagaimana ilmu kepemimpinan? Dia juga tidak punya basic kepemimpinan. Makanya tidak mendapatkan hidayah. Walastannuna bisunnati, dan dia pemimpin itu tidak mengamalkan sunnahku, kata Rasulullah.
Bahkan ini yang paling berat. Wa sayaqumu fihim, nanti akan ada di tengah-tengah mereka rijalun qulubuhum qulubus syayatin. Ada di antara jajaran para pemimpin itu apa? Qulubuhum qulubus syayatin. Hati-hati mereka itu adalah hati-hati syaitan, wa fi jusmani insin, tapi fisiknya manusia. Jadi bukan pemimpinnya. Jadi nanti ada orang yang memimpin, kemudian dia menjabat tanpa punya dasar ilmu kepemimpinan, tanpa mengamalkan sunnah Nabi, sehingga dia menunjuk para menteri-menterinya bukan sesuai dengan basic keilmuannya, tapi mungkin karena kedekatan. Kan ini banyak terjadi. Kalau di Indonesia, insya Allah belum mulai di Indonesia ya. Jadi yang ditunjuk itu siapa? Kepala ketua partai karena dia mendukung. Yang ditunjuk siapa lagi? Pendukungnya. Dijadikan sebagai apa? Mungkin komisaris. Padahal dia nggak punya basic di situ. Sedangkan orang yang sudah sekolah ekonomi, bahkan mungkin manajemen sudah sampai S3. Tapi karena dia tidak punya link untuk ke situ, padahal punya kemampuan untuk duduk di situ, tapi nggak punya celah untuk masuk. Berarti ini masuk kategori apa? Sehingga ketika dia jadi qulubuhum qulubus syaitan, hati mereka itu syaitan, tapi fisiknya manusia. Sudah ada? Belum. Ini hadis ini belum terjadi insya Allah. Di kita itu masih para pejabat itu sudah sesuai dengan ya enggak sih sesuai dengan basicnya, benar. Saya guru SD dulu, mau sertifikasi saja itu harus linear. Lah guru SD lo harus linear. Wis kuliah lama di pondok wis 4 tahun sudah itu wis sampai ketika mau sertifikasi harus linear. Lo SD itu harus sesuai dengan jurusannya. Makanya para pejabat itu mengamalkan ini. Iya. Ada yang jurusan serangga, ngurus masalah gizi, itu kan nyambung itu kan. Iya, makanya yang gemuk itu kan bukan orangnya. Makanya ada yang berulat, lemu-lemu ulat. Itu karena mungkin salah konsep. Ya, tapi insya Allah semoga ini belum terjadi di Indonesia. Dan ini ya Allah, hatinya mereka sedikit pun tidak punya rasa kasihan dengan para rakyat. Saya kadang nangis itu ya. Sebenarnya bagus itu kan. Apa? Satpol PP itu kan bagus menertibkan itu. Tapi kan yang viral selama ini itu yang viral-viral kan apa? Orang lagi jualan, ditendang jualannya jatuh. Kan itu kita ini yang viral. Padahal mungkin sudah dikasih peringatan berkali-kali, jangan jualan di area ini. Yang cenderungnya orang, Pak. Kadang balik. Akhirnya kemudian yang dihujat siapa? Satpol PP. Yang buat kebijakan di atas Sekarang ada orang jualan di rumah. Oh, tutup, Pak. Harus jualan di pasar. Padahal dia jualan di rumah barangkali mungkin apa mau ke pasar tidak punya uang untuk sewa sepeda. Bisa jadi. Kita cuma harusnya apa? Belajar ini para pemimpin itu, terutama orang-orang yang lemah, orang-orang miskin, yang sulit untuk makan. Saya senang lihat YouTube ini. Apa namanya itu? YouTuber-YouTuber yang bantu orang-orang miskin itu. Ya Allah, ternyata masih banyak orang yang jauh lebih lemah dari kita. Terakhir saya lihat kemarin itu, ada anak perempuan, umur masih SMP kelas 1, perempuan. Dia punya adik juga perempuan. Ibunya kalau nggak salah sudah kabur. Suaminya yang selama ini merawat dia, itu dipenjara karena kasus narkoba. Mungkin suami sudah tidak punya jalur lagi, solusi untuk menafkahi anak dengan cara apa? Hanya di penjara. Maka adik yang kakaknya itu, yang perempuan itu, dia harus kerja. Kerjanya apa? Jaga air. Jadi kayak di apa namanya? Galon itu. Gajinya dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Gajinya 30.000. Dari rumah ke sana ongkosnya 24.000. Iya. Di situ ada anak perempuan kecil, adiknya sendiri di rumah selama ditinggal kakaknya kerja. Coba bayangkan di kondisi kayak gitu. Ini kan nanti yang diminta pertanggungjawaban itu para pemimpin, yang mereka buat kebijakan.
bahkan dihambur-hamburkan dengan cara MBG dan sebagainya. Bukan melarang MBG-nya, cuma betapa banyak orang yang harusnya nggak dapat tapi masih dapat sehingga nggak kemakan. Coba yang seperti ini diprioritaskan biar apa? Biar nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah itu nggak terlalu berat. Karena saya yakin para pejabat itu nggak didatangi sama sensus ini, saya yakin kita ini nggak didatangi. Menteri rumahnya didatangi nggak sama sensus itu tadi ekonomi. Kita nih enggak, makanya nanti bisa jadi berat hisabnya. Bersyukur rumahnya sudah didatangi. Ya Allah ya. Ini jam 10 Kak Cross. Lain waktu nanti kita lanjut insya Allah. Jadi intinya, kemudian terakhir penutup, gimana kalau mendapati pemimpin yang kayak begitu? Hati-hati mereka seperti hati syaitan, fisiknya. Ditanya, apa yang harus saya lakukan ya Rasul? Kata Nabi apa? Taatlah dan dengarkanlah walaupun engkau dipukul punggungmu ataupun diambil hartamu dengan cara yang boleh. Jadi buat kebijakan dengan pajak sembarang kali itu kan kebijakan yang mengambil haknya rakyat dengan cara yang boleh. Maka kata Nabi tetap sami'na wa ata'na, taati, sabar. Insya Allah. Sampai kapan? Sampai kapan kita bersabar? Sampai nanti kita meninggal. Ustaz nanti 2024 ganti presiden ini tapi pancet. Kenapa? Karena didukung sama presiden yang sebelum. Ya akan tetap seperti ini. Tapi insya Allah kita punya Allah. Insya Allah Allah yang akan mengganti. Insya Allah. Siap? Sami'na wa ata'na, siap? Dan yang terakhir, berpegang teguh dengan agama Allah. Artinya jangan berbuat bid'ah. Insyaallah lain waktu kita nanti lanjut. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya ada berapa menit? Monggo. 2 lagi. Ibu monggo, kalau ada yang mau bertanya, pertanyaan buat beliau berkaitan dengan masalah amalan. Ya, saya maaf Ustaz, saya sebagai seorang rakyat, apakah boleh mencoba mohon agar kondisi seperti ini segera selesai dan kemudian pemimpinnya itu juga tidak apakah boleh? Pertama begini, Allah berfirman itu la yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Tidak boleh seseorang mendoakan orang lain dengan keburukan illa man zulim, kecuali orang yang telah berbuat zalim kepada kita. Jadi kita tidak boleh mendoakan orang lain dengan doa yang buruk kecuali orang itu berbuat zalim. Kemudian kita tetap itu wajib untuk berdoa kepada Allah, minta semoga negara kita ini menjadi baldatun thayyibah. Jadi wajib, boleh silahkan, tapi yang tidak boleh apa? Segera ganti presiden. Itu ada 2 kemungkinan doa itu. Pertama, minta endang mati. Nah kan konstitusi itu kan mengikat. Mengikatnya itu artinya apa? Pemimpin itu jabatannya sampai berapa? 5 tahun. Jadi bukan minta segera diganti, takut nanti minta apa? Endang mati. Atau bisa jadi yang kedua, segera dikudeta atau mungkin ya. Nah itu kan juga nggak boleh kita mengkudeta pemimpin yang sah, hukumnya haram dalam Islam. Sudah taat saja. Bahkan kalau orang melarikan diri Pak dari satu negeri karena ingin mengkudeta, maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Maka jangan tinggalkan negara kita ini. Kau usah lari ke Yaman.
Walaupun dikongkon, sudah sabar. Baru doanya apa? Ya Allah, semoga Indonesia ke depan ini lebih baik. Yang kedua, ya Allah, semoga pemimpin-pemimpin kita itu mendapatkan hidayah, bukan dan ganti. Semoga dapat hidayah, biar apa? Di saat nanti dia menjabat, kebijakannya insya Allah sesuai dengan yang dikehendaki oleh rakyat. Cek kelupanya apa? Mikir beban utang sama pajak. Nggak masalah, doakan hidayah, tapi jangan minta diganti. Karena kalau nanti Presiden Prabowo mati, yang naik siapa? Mas Gibran. Embo ya, tambah apa saya nggak paham ini. Ya. Jadi ada juga apa sekarang kan? Sekarang belum apa-apa jauh-jauh, terus ada GJP, gerakan apa? Gibran itu, gerakan apa ya? Ya pembela Gibran itu. Ini kan Sonhorak itu loh, seluruh komunitas Sonhorak itu apa? Sekarang sudah menjadi pendukung Gibran 2029 itu mau nyalon. Kita ini tadi, insya Allah lebih maju utangnya. Jelas. Jadi boleh, tapi minta lebih baik doakan hidayah biar para pemimpinnya dapat petunjuk. Insya Allah. Ada lagi? Jelas ya? Insya Allah. Mau lomba-lomba kayaknya Pak Ibu itu. Ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Bapak Ibu, bahwa kajian pada hari ini